Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Bagaimana keberadaan Bapak Ibu Saudara di rumah? Tetap sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh tetap berada di rumah kami masing-masing untuk menjaga kesehatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat pagi hari ini memasuki Minggu Paskah yang ketiga akan saya bacakan dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-35. Yang demikian firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa bulan yang lalu seperti biasa kalau hari Minggu kita mengadakan ibadah. Dan pada saat itu saya melihat ada satu jemaat yang saat datang di gereja itu mukanya terlihat sangat sedih, mukanya terlihat sangat muram, dan seperti yang dia lakukan, yang dia nyanyikan, lagunya itu lagu-lagu tentang kematian. Dari kondisi ini kemudian saya mencoba untuk mendekat, saya mencoba untuk bertanya, "Mas, kenapa kamu kok terlihat sangat sedih sekali?" Kemudian dia berkata, "Pak, kalau beberapa bulan yang akan datang, mungkin saya dipanggil oleh Tuhan, saya sudah siap, Pak." Saya kaget, Bapak Ibu. "Loh, kenapa kamu bilang seperti itu? Ada apa gerangan? Tolong ceritakan pada saya." Kemudian Bapak itu menceritakan bahwa dirinya saat ini sedang sedih. Dia berkata kepada saya, "Saat ini saya sedang sedih, Pak, karena saya teringat akan keberadaan Bapak saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu." "Terus kenapa?" "Ya itulah, ketika saya teringat akan Bapak saya kemudian terasa lemas, saya tidak berdaya, saya kehilangan harapan dan seolah-olah ingin mati rasanya." Itulah Bapak Ibu yang pernah diungkapkan salah satu jemaat kepada saya. Dari peristiwa ini terlihat bahwa dia
sedang mengalami satu kesedihan yang begitu amat dalam sampai hilang harapan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, bicara soal kesedihan yang sangat mendalam, itulah yang pernah dialami oleh beberapa murid Tuhan Yesus, seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai yang ke-35. Diceritakan pada waktu itu beberapa murid berjalan menuju ke Emmaus, dan ketika mereka berjalan, kemudian Tuhan Yesus menemui mereka dan Tuhan Yesus bertanya, ada apa yang terjadi? Mereka kemudian muram, mereka setengah marah dan bertanya kepada Tuhan Yesus yang saat itu belum mereka mengerti. Apakah engkau tidak tahu bahwa ada satu peristiwa yang luar biasa di mana Yesus sebagai nabi dan anak Allah telah disalibkan mati? Dan saat ini merupakan satu kabar yang sangat memprihatinkan bagi kami. Kemudian Tuhan Yesus berfirman kepada mereka sambil berjalan, menceritakan bagaimana keberadaan Sang Mesias yang akan menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mengenal, belum mengenal Yesus yang sudah bangkit. Hingga akhirnya di dalam ayat yang ke-25 Tuhan berfirman, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Apa yang terjadi ketika mendengar firman Tuhan itu? Mereka pun juga tetap belum bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengajak beberapa murid untuk masuk ke rumah, dan kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti seperti apa yang pernah dilakukan Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Disitulah Bapak Ibu, kemudian murid-muridnya, salah satunya Kleopas, bisa mengingat kembali bahwa apa yang dilakukannya, yang diterimanya itu merupakan satu perbuatan yang pernah dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian dia teringat, ini sesuatu hal yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Saat ini aku ingat, saat ini aku percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan tiba-tiba pada waktu itu Tuhan Yesus hilang dari hadapan mereka. Setelah mereka menerima roti dan teringat kembali, para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu kemudian bangkit lagi semangatnya. Mereka mempunyai pengharapan lagi. Mereka mempunyai semangat untuk bercerita kepada orang. Dan setelah mereka percaya, kemudian mereka kembali ke Yerusalem, menceritakan apa yang terjadi, tentang apa yang dia lihat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, satu peristiwa yang sangat indah, di mana pada waktu itu beberapa murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan satu semangat ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, inilah salah satu firman yang sangat indah. Dan dari firman ini ada beberapa hal yang saat ini boleh kita ambil hikmatnya.
Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana beberapa murid Tuhan Yesus yang sudah kehilangan keyakinan, sudah kehilangan harapan, mereka bisa menemukan keyakinannya, kepercayaannya, harapannya, yaitu dengan menghayati, mengingat-ingat saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu ketika menerima roti dan anggur. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana keberadaan para murid setelah percaya bahwa Yesus bangkit. Dia pun bergegas untuk bersaksi kepada teman-teman yang lain. Dan kemudian mereka terus berkarya, terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu beberapa hal yang saat ini boleh kita ambil hikmatnya dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita saat ini hari lepas hari. Kita sudah 1 bulan lebih bersama-sama tetap berada di rumah. Saya yakin mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih kuat, tetapi mungkin juga ada yang sudah mulai jenuh, mulai susah, mulai sedih, mungkin mulai kehilangan harapan. Untuk itu, dari keberadaan yang saat ini kita jalani, mari kita mencoba meneladani murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu mempunyai harapan, keyakinan dengan cara mengingat-ingat saat mereka bersama mengalami Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa mengingat-ingat saat kita sakit, kita berbaring di rumah sakit, kemudian kita sembuh dari penyakit. Itu pengalaman rohani yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mungkin kita pernah mengalami kesulitan keuangan, ekonomi, yang kemudian tiba-tiba Tuhan menolong melalui saudara, teman kita. Kita mendapatkan bantuan, kita mendapatkan pinjaman. Itu pengalaman-pengalaman rohani yang bisa kita ingat-ingat agar kita bisa percaya lagi, berharap kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita juga terus selalu berusaha berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk kita berkarya di dalam situasi yang seperti ini? Banyak yang dapat kita lakukan. Contohnya saja, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, mari kita tetap taat menjalankan apa yang menjadi ketetapan pemerintah untuk tidak mudik, untuk tetap di rumah saja. Ini merupakan satu karya Bapak Ibu, karena ketika kita taat ada pengharapan COVID-19 segera berhenti dan selesai. Contoh lain Bapak Ibu, saya melihat di Facebook saudara kita jemaat di GKJ Tengahan membuat APD yang akan diperbantukan. Bapak Ibu yang terkasih, ini beberapa contoh untuk menunjukkan karya di dalam kehidupannya. Ada lagi Bapak Ibu, saya melihat di WA grup GKJ Kutowinangun, ada yang selalu memberikan semangat di dalam WA grup tersebut, memberikan renungan pagi, renungan siang, renungan malam,
sehingga setiap orang yang hilang harapan bisa membaca dan menemukan harapan, menemukan semangat di dalam membaca renungan tersebut. Inilah beberapa contoh yang dapat kita lakukan. Masih banyak contoh yang lain untuk kita upayakan agar kita selalu bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, mari tetaplah berjuang, tetaplah berkarya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah memberikan firman bagi kami semua. Sehingga dengan firman yang telah Tuhan nyatakan, kami mempunyai harapan, kami mempunyai keyakinan, dan saat ini kami mempunyai semangat untuk kami tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu berkatilah kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.